Shalom, selamat pagi bersama dengan saya Roni. Apa kabar teman-teman? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, penuh semangat dan sukacita. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini saya ingin membahas tentang satu topik, yaitu berbicara tentang Allah setia. Nah, saya mengambil topik ini dengan fokusnya Allah setia pada janji keselamatan. Ya, kita percaya bahwa Allah setia dalam berbagai hal. Dia setia untuk memberkatimu. Dia setia untuk melindungimu. Dia setia untuk mengampunimu. Dia setia walaupun engkau tidak setia. Nah, itu dia. Banyak fokus sebenarnya kalau kita bahas tentang Allah yang setia. Amin. Tapi dari semua hal itu yang kita sebenarnya bersyukur kita mempunyai Allah yang setia kepada kita umatnya. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang setia, itu berbicara tentang proses. Suatu jangka waktu. Ya. Dari lahir sampai mati. Kita bisa melihat apa yang dikerjakan seseorang itu dalam hidupnya. Apakah dia menepati janjinya? Apakah dia hidup dengan bertanggung jawab? Apakah dia suka mengambil bagian dalam kepastian? Nah, itu lahir, meninggal. Ada jangka waktu yang tidak sebentar. Amin. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah yang setia, ya kita harus bahas dari kitab Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru. Memang tidak semua bisa kita uraikan secara satu persatu secara detail, tapi kita mau melihat benang merah bagaimana Allah itu setia dalam menyelamatkan dirimu dan saya. Kita selamat oleh karena kasih setia Tuhan. Kita berdosa dan kita diampuni itu oleh karena kasih setia Tuhan. Dia setia kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, saya mau membahas dari Mazmur 25 ayat 10. Ini sebagai ayat dasarnya. Dikatakan segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Segala jalan Tuhan, jalan, ini awal, titik awal. Ini kita bilang persinggahannya. Segala jalannya dari ujung sini sampai ujung sini itu berbicara tentang kesetiaan. Jadi kalau kita cari-cari nih, ujung sini sampai ujung sini, ternyata firman Tuhan mengatakan kasih setia. Setia. Nah, jadi kalau kita pelajari dari kitab Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani kata setia itu disebut emunah. Emunah itu artinya kokoh, tidak tergoyangkan. Tidak tergoyangkan. Kokoh. Dan tidak berubah. Begitu aja tetap. Dalam Perjanjian Baru disebut dengan pistos, yang artinya dapat dipercaya. Amin. Dapat dipercaya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang Allah setia, itu berbicara tentang sifat. Ya. Setia itu tidak bisa terlihat,
tapi bisa kita rasakan. Oh, dia setia. Buktinya apa? Saya tahu dalam hati saya, dia itu orangnya komitmen. Nah, itu kita bicara hati, perasaan, sifat, ya, setia. Nah, itu memang bisa dijelaskan lagi lebih detail. Kamu melihat setianya dari hal yang mana? Nah, itu. Nah, kita melihat setia Tuhan itu dari janjinya digenapi. Dia menyelamatkan umat manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dijanjikan bahwa akan ada penebus, Mesias, itu bagi umat manusia, untuk menyelamatkan umat manusia. Siapa yang percaya kepada Yesus akan selamat dan masuk surga. Tetapi siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia akan di bawah hukuman, yaitu neraka. Ya, amin. Jadi kalau kamu mendengar hal ini, coba cari tahu tentang Yesus Kristus. Dia adalah Mesias yang menyelamatkan. Dialah janji Allah itu untuk menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menghapuskan dosa kita, karena kita ini manusia. Tidak ada sifat ilahinya, itu nggak ada. Dan kita sebenarnya memang seharusnya dihukum karena dosa kita, dosa keturunan Adam dan Hawa melakukan dosa. Kita wajib dikena hukum. Kenapa? Karena dosa itu sudah mengalir dari nenek moyang kita, tertimpa sama kita. Memang mengerikan dan bahkan tidak adil. Tapi begitulah. Apalagi kalau sekarang engkau melakukan dosa, nanti anak cucumu itu yang menanggung dosa itu juga. Apakah adil bagi mereka sementara kamu yang menikmati dosa hari-hari ini? Nggak adil. Tapi itulah dosa. Maka seringkali kalau kita lihat, oh, orang tuaku itu suka minum minuman keras, maka itu nurun sifatnya itu kepada anaknya. Suka minum minuman keras. Oh, orang tuaku suka bermain judi. Nah, itu turun nih kebiasaan itu. Apakah anak ini memang meminta supaya dia mewariskan itu, menerima semua keburukan itu? Enggak. Itu otomatis turun sama kamu. Kenapa? Itulah jahatnya iblis yang ingin merusak kehidupan manusia. Iblis terus bekerja keras untuk membuat manusia lupa akan yang baik. Dan iblis selalu saja menghancurkan kenikmatan manusia, menghancurkan kesempurnaan manusia, menghancurkan sifat baik manusia. Supaya apa? Supaya kecemaran itu mengalir dari generasi ke generasi, sehingga ketika manusia berdosa, dia senang, happy. Ini lihatlah ciptaanmu sendiri, ya Tuhan. Berdosa, dia ingin menyalahkan Tuhan. Tapi Tuhan tahu di tahtanya yang kudus, sifat jahat iblis itu, dia tidak setia kepada Tuannya. Harusnya iblis setia kepada Allah, karena Allah yang menciptakan dia. Tetapi iblis memilih untuk tidak setia, sehingga dia menjadi pihak oposisi. Allah benar, adil, suci, setia. Iblis melakukan kejahatan, kebohongan, janji palsu, penipuan, penyalahgunaan, pembangkangan. Itu iblis. Sekiranya kita bisa memahami ini semua, kita mulai bisa melihat dalam kehidupan kita. Contoh ini, kamu sekarang umur 20 tahun. Kamu hanya melihat dari umurmu yang sekarang ke belakang. Apakah Allah menunjukkan jalan-jalan kesetiaannya kepada
kepadamu, atau kamu masih belum merasakannya? Nah, kalau misalnya kamu bisa sadar, bisa tahu bahwa Allah sebenarnya ingin menyelamatkanmu, maka kamu bisa melihat firman Tuhan ini. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Jadi sebutan setia ini merupakan sifat Allah, sifatnya setia. Itu sudah nature-nya dia. Itu sudah bawaan lahir, udah bawaannya dia begitu. Dia sudah begitu. Dia nggak bisa menyangkal dirinya, dia setia. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, ya, kalau kamu pun tidak setia, Allah gak bisa menyangkal dirinya. Dia akan tetap setia kepadamu. Karena dia setia. Sifatnya begitu. Tidak bisa bertolak belakang. Dia tetap setia. Mau apapun yang terjadi, tetap setia. Dia setia kepada ciptaannya. Dia setia untuk mengasihi ciptaannya, terkhusus manusia yang serupa dan segambar dengan dia. Dia setia. Dia tidak meninggalkan pekerjaan perbuatan tangannya. Amin. Jadi kita bisa ketahui itu sifat Allah yang setia itu dari Galatia 5 ayat 20. Ya, tetapi buah roh ialah, rohnya di sini dituliskan roh besar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kesetiaan itu sifat Allah, sifat roh Allah. Dan itu sekarang diberikan kepada kamu. Kamu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nature-mu itu berubah. Tadi sifat dosa nih yang ada karena hukum dosa generasi itu menimpamu secara tidak adil. Nah, sekarang kau menerima Tuhan Yesus Kristus, dia mulai merubah sifat aslimu. Dia setia. Dan kamu juga mempunyai roh yang setia, buah roh yang setia. Amin. Jadi kalau kita bisa rangkum dari pengertian kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru tadi, maka kita tahu bahwa Allah setia artinya Allah yang tidak berubah dan dapat dipercaya. Gak berubah dia dan dapat dipercaya. Itulah dia setia. Dari mana kita tahu? Itu tadi aku bilang, dari titik tolak awalnya. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika engkau di ujung daripada hidupmu, kau bisa melihat jalan-jalan Tuhan menolongmu. Allah menunjukkan kesetiaannya kepadamu. Siapakah kita sebenarnya? Tapi Allah kita setia. Kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu Allah mengasihi kita. Allah menyatakan kesetiaannya kepada kita. Semata-mata karena apa? Karena engkau serupa dan segambar dengan dia. Dan engkau menerima dosa yang tidak adil itu. Kau mewariskan dosa itu dari Adam dan Hawa, dari orang tuamu. Amin. Kita bisa percaya kepada Allah, bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Suatu hari kelak kita akan melihat, kita akan bersama-sama dengan Allah di surga. Dia akan mengangkat kita semua dan unite, berkumpul bersama dalam perjamuan yang megah bersama dengan Yesus Kristus di surga. Tidak ada raut tangis, tidak ada dosa lagi di sana, tidak ada kesusahan, tidak ada kriminalitas, tidak ada yang namanya hal yang buruk. Semuanya sukacita. Haleluya. Nah, dikatakan Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi
orang yang berpegang pada perjanjiannya. Kalau kau nggak memegang janji Tuhan, bagaimana kau bisa tahu Allah itu setia? Amin. Kau harus tahu janji Tuhan, kamu harus pegang. Terbukti enggak ini? Terwujud enggak? Terlaksana enggak? Amin. Baru kita bisa menyatakan Allah itu setia. Walaupun memang di Alkitab sudah dituliskan Allah itu setia, Allah itu setia, Allah itu setia, Allah itu setia, Allah itu setia. Dan itu tidak merubah apapun. Yang diperlukan sekarang adalah engkau mengetahui, melihat, mengenal, yakin, paham, mengerti betul bahwa Allah itu setia. Itu yang paling penting. Melalui apa? Pengalamanmu dengan Tuhan. Kalau engkau mengalami Tuhan, kau bisa melihat jalan-jalannya, mengarahkanmu, menuntunmu, membawamu. Dan di situ engkau melihat Allah setia. Dia menolongmu, Dia memberkatimu. Amin. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Daud adalah sebagai contoh yang menyatakan bahwa Allah itu setia. Dalam hidupnya, dalam pengalaman hidupnya, Daud berkata, Allahku yang setia. Amin. Mazmur pasal 89 ayat 28 dan 29. Mazmur pasal 89 ayat yang ke-28 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Aku akan memelihara kasih setiaku, kata Tuhan, bagi dia untuk selama-lamanya. Dan perjanjianku, artinya perjanjian Tuhan, teguh bagi dia. Dia ini siapa? Daud. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Ini contoh bagaimana Allah menyatakan kasih setia kepada manusia. Daud. Dikatakan firman Tuhan, aku akan menyatakan bahwa kerajaanmu Daud itu akan ada untuk selama-lamanya. Amin. Dia menjaga kasih setianya. Jadi kalau kita telusuri, saudara-saudara yang terkasih, siapa ini Daud? Dia anak ke-8, anak bungsu dari 7 bersaudara. Saudara bisa lihat di 1 Tawarik pasal 2 ayat 15. Daud ini dipilih Tuhan. Karena apa? Karena Raja Saul itu tidak setia kepada Tuhan. 1 Tawarik 10 ayat 13 sampai 14. Raja yang terdahulu, Raja Israel, itu gak setia sama Tuhan. Tuhan ganti nih. Oke lah, masamu cukup, kata Tuhan kepada Saul. Aku akan membangkitkan orang yang kuberikan kasih setiaku, dan yang juga setia kepada aku, kata Tuhan. Daud sangat suka menyembah Allah dengan bermain alat-alat musik. 1 Samuel 16 ayat 23. Orang yang suka menyembah Allah sebenarnya itu adalah orang yang tunduk. Orang yang menyatakan bahwa Engkaulah Allah, Tuhan, Raja, Penguasa, Pencipta. Aku menyembahmu. Aku membawa hidupku kepadamu. Amin. Dan Daud ini adalah anak Isai dari Betlehem Yehuda. Kalau kita baca di kitab Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat raja hanya dari suku Yehuda yang menyatukan Israel. Yehuda, kerajaan akan tetap kokoh. Itu janjinya sebelum Daud ada. Janji itu sudah ada. Dan bangsa Yehuda mengetahui hal ini. Dia melihat betul Allah setia kepada firman-Nya. Amin. Matius 1 ayat 17. Ya.
bisa kita lihat. Bentar ya. Matius 1 ayat 17. Dari sini kita bisa melihat bagaimana jarak tentang perjanjiannya Tuhan itu, perjanjian Allah kepada umat manusia lewat generasi-generasi yang ada. Dan dia tetap menyatakan firman-Nya, yaitu kerajaan Daud tetap ada sampai selama-lamanya. Matius 1 ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Daud. 14 keturunan juga dari Daud sampai kepada pembuangan Babel. Dan ada 14 keturunan juga dari pembuangan Babel kepada Kristus. Jadi generasi ini sangat banyak. Pertama 14, Abraham ke Daud, tambah 14 lagi dari Daud sampai pembuangan Babel, udah 28. Dan ada 14 keturunan lagi dari pembuangan Babel sampai Kristus. 28 tambah 14. 28, 3, 4, 2. 42 keturunan. Yesus menjadi keturunan yang terakhir dari suku Yehuda yang menjadi raja. Dan sekarang kita bisa melihat kerajaan Israel tetap namanya dari Yehuda. Yesus adalah raja, singa dari Yehuda, tanya gitu kan. Dia tetap jadi raja, tidak tergantikan. Kerajaan Yehuda tetap ada. Amin. Kejadian 49 ayat 10, ya kan? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini janji Tuhan di kitab Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan gak pindah nih dari bangsa Yehuda, dari suku Yehuda. Dan kita melihat Yesus secara genealoginya, secara garis keturunannya, dia adalah suku Yehuda. Dan sekarang kita melihat, kita percaya bahwa Yesus ini tetap menjadi raja dari keturunan Yehuda. Inilah kesetiaan Allah kepada bangsa Israel, terkhusus suku Yehuda. Amin. Semua raja-raja yang panjang pemerintahannya itu berasal dari suku Yehuda. Daud dari suku Yehuda juga. Yesus dari suku Yehuda. Amin. Jadi secara garis, ya, jarak tahun dari tahun A ke tahun yang terakhir sekarang ini, Tuhan menyatakan kesetiaannya dalam jalan-jalannya ini. Bagaimana dia mempertahankan firman-Nya kepada suku Yehuda. Dia tetap menjaga ini. Bayangkan saudara, kalau kita hitung, ya, dari Adam ke Abraham itu ada 1948 tahun. Dari Abraham sampai Daud itu ada 1014 tahun. Dari Daud sampai ke Babel itu 390 tahun. Dan dari Babel ke Yesus itu 586 tahun. 4.000 tahun. 4.000 tahun saudara, sampai kepada Yesus. Apa enggak luar biasa kesetiaan Tuhan itu kepada umatnya? Luar biasa. Jadi kalau kita bilang aku setia, harus diuji dengan waktu. Harus diuji dengan waktu. Tidak sebentar. Oke, bisa kita bilang 5 tahun, 10 tahun, 60 tahun, ya kan? Kesetiaan. Tetapi kesetiaan itu berbicara tentang ada waktu yang telah dilewati.
dan kesetiaan itu tetap dipegang. Amin. Jadi kalau kita bisa melihat gambaran ini, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa memahami tentang jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ya, dari kisah Daud itu tadi sampai kepada Yesus tadi, janji Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, kita bisa melihat gambaran luasnya. Ternyata dari kitab Kejadian sampai kepada Yesus, janji Tuhan akan menyelamatkan keturunan daripada Adam dan Hawa. Akan dosa itu terjadi. Dia menyelamatkan bangsa Israel, suku kepunyaan Tuhan. Untuk apa? Dia pertahankan ini, dia jaga-jaga ini untuk apa? Supaya janjinya itu bisa terlaksana. Amin. Amin. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Yang tadi saya sudah bacakan, saya akan bacakan sekali lagi. Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Tuhan membuat permusuhan antara si ular tadi dengan perempuan ini, yaitu Hawa. Antara keturunanmu ular dan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, kemudian dari kitab Kisah Para Rasul kita melihat penggenapan daripada janji di Kejadian pasal 3 ayat 15 ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 35. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini berbicara tentang bagaimana Raja Daud itu bernubuat akan datangnya sang penebus itu sendiri, Mesias itu sendiri, raja yang terakhir itu, raja segala raja itu. Raja yang terakhir yaitu Yesus Kristus dari suku Yehuda. Itulah yang meremukkan kepala ular, kepala iblis. Jadi janji Allah dari kitab Kejadian sampai kepada hadirnya Yesus kurang lebih 4.000 tahun. Tergenapi. Allah setia pada janji keselamatannya. Dia berjanji akan menyelamatkan umat manusia, umat ciptaannya, serupa dan gambar dengan dia, diselamatkan. Janjinya tetap. Dan dia dalam jalan-jalan generasi, dia menunjukkan, dia turut ambil bagian, turut andil untuk menjaga janjinya itu supaya terwujud dan terlaksana. Sekarang kita sudah lewat masa Yesus. Yesus ini sudah ke surga. Sekarang tinggal Roh Kudus. Dan janji ini masih kita pegang sekarang. Janjinya apa? Keselamatan. Apakah engkau sudah diselamatkan? Dengan iman sekarang ya. Tetapi dengan kenyataan nanti kita bersama-sama dengan di surga, belum. Tuhan harus manggil kita dulu supaya kita bisa datang ke surga. Tetapi janji itu sudah diberikan kepadamu. Inilah Mesias itu, Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau dari dosamu, yang membawa engkau kepada kehidupan yang kekal. Kalau kau percaya kepadanya, percayalah itu. Nah, kalau kau mempercayai, kau masuk ke dalam rencana Allah. Dan engkau akan melihat kesetiaan Allah membawamu, menggiringmu, menuntunmu kepada kekekalan. Amin. Allah setia menyelamatkan hidupmu. Allah setia untuk menanggung hidupmu sampai kepada akhir hayatmu. Amin. Dia setia pada janjinya. Sorry.
Sekarang kamu sudah belajar perihal segala jalan Allah yang setia dari zaman penciptaan sampai kepada Yesus Kristus, bahwa semua janji Tuhan itu sudah digenapi. Itu oleh karena memang Dia setia, sifatnya setia. Dia tidak bisa lari daripada nature-nya sendiri. Dia tidak bisa mengubah itu, dia tetap setia. Amin. Dari generasi ke generasi, jalan-jalan Tuhan itu bertanggung jawab untuk menggenapi kesetiaannya. Bilangan 23:19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah itu bukan manusia. Manusia sering sekali tidak setia dan seringkali melanggar janjinya. Tapi Allah tidak. Itu nature-nya Dia, sifat Dia sudah melekat dalam dirinya. Gak bisa Dia membohongi dirinya. Dia adalah Allah yang setia. 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Kalau dia sudah janji nih, engkau diselamatkan masuk surga, dia gak nyesal dengan janji itu. Dia akan membawamu, menuntunmu, menggiringmu kepada kekekalan. Intinya apa? Ketika engkau memang percaya kepadanya, berpegang pada perjanjiannya, maka engkau melihat masa akhir hidupmu nanti. Ternyata Allah menolongku sampai aku selamat. Amin. Itu yang terjadi. Titus 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Allah tidak berdusta, menjanjikan semua ciptaannya yang serupa dan segambar dengan Dia, yang berpegang pada perjanjiannya, akan diselamatkan, akan diselamatkan, akan diselamatkan. Intinya apa? Kau pegang perjanjian itu, kau akan melihat kesetiaan Allah. Amin. Itulah janji Allah bagi manusia. Yohanes 3:16. Nah, ini kamu harus ingat. Bagi kamu yang belum memegang janji Allah, kamu pegang ini sekarang. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa anak Allah itu? Yesus Kristus. Kalau kau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau tidak binasa. Engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Siapakah Yesus Kristus itu? Dialah firman itu sendiri yang menjelma sebagai manusia, supaya setiap orang bisa melihat dan percaya kepadanya. Firman itu sudah lahir, sudah berwujud manusia pada zamannya, pada zaman Yesus, dan orang bisa melihat, inilah ternyata Allah itu. Allah itu apa? Dia melakukan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Kesembuhan, mengusir roh jahat, mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Hanya Allah yang bisa mengampuni. Tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa. Dan dicatat, Yesus Kristus, Dialah yang membawa umat manusia masuk ke dalam surga. Yesus membawa seluruh umat manusia masuk ke dalam surga. Kamu pegang itu sekarang. Kamu katakan dalam hatimu, Yesus Kristus, aku mau masuk ke dalam kerajaan surga. Aku mau hidup kekal. Aku tidak mau binasa di neraka. Ampunilah aku ya Tuhan.
Aku percaya kepadamu sebagai Tuhanku, sebagai Allahku, sebagai juru selamatku yang mengampuni aku akan dosa-dosaku. Masuklah dalam hatiku dan memerintahlah sebagai Raja dalam hidupku dari hari ini sampai akhir hayatku. Amin. Yang penting adalah pengakuanmu, pribadimu dengan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat. Apapun yang kau imani, yang kau percayai, itu akan terjadi padamu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janji Tuhan kan akan datang juru selamat itu, Mesias itu, dan semua manusia langsung dibawa ke surga. Ya betul, pasti dibawa. Tapi Tuhan mau semua orang bisa percaya kepada Dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan yang membawa ke surga. Dan lagi, Dia juga menginginkan engkau bertobat. Perhatikan jalan Tuhan ketika engkau berada di dalam Tuhan. Perhatikan, apakah engkau tetap setia kepada Dia? Apakah engkau melihat kesetiaannya dalam setiap langkah hidupmu? Akui Dia, akui. Haleluya. Coba kita berefleksi, saudara-saudara terkasih. Pikirkan, yang Tuhan mau dalam hidup itu apa? Apakah hidupmu kau perbanyak waktu untuk membaca Alkitab? Atau hidupmu mengerjakan banyak hal yang sia-sia, hanya senang-senang saja, tidak ada nilai kekekalan di sana? Apakah engkau melayani Tuhan? Coba tanya dirimu, apakah engkau melayani Tuhan? Kau sudah diselamatkan, kau sudah percaya. Seharusnya engkau juga mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Prioritas yang kamu tetapkan dalam hidupmu itu menjadi tolok ukur kamu mengakui kesetiaan Allah ada atau tidak. Prioritas yang kamu tetapkan dalam hidupmu, dalam langkah hidupmu, dalam keseharianmu, itu menjadi tolak ukur kamu itu mengakui Tuhan itu setia, atau sebenarnya hidupmu tidak mengakui bahwa Tuhan itu setia. Tolak ini. Apa yang kau prioritaskan? Tuhan atau yang lain? Amin. Haleluya. Ada statement yang mengatakan setia itu mahal. Oleh karena itu, jangan mengharapkannya dari orang yang murahan. Setia itu mahal. Oleh karena itu, jangan mengharapkannya dari orang yang murahan. Amin. Ini bagus nih statementnya ini. Ya. Orang yang setia itu berbicara tentang periode waktu. Bukan cuma dikatakan di sini, aku setia, tetapi dalam perjalanan hidupnya ke sini, rupanya dia nggak setia, ya kan? Itu waktu. Bagaimana Allah yang setia? Dia melewati generasi demi generasi, tahun demi tahun,
Tetapi semuanya malah menunjukkan bahwa Allah kita berkuasa atas kesetiaannya. Dia menyatakan kesetiaannya. Dia berkuasa untuk menjadikan, untuk mewujudkan, untuk melaksanakan kesetiaannya. Amin. Haleluya. Ada satu cerita klasik yang dikarang oleh William Shakespeare. Perihal cinta yang tragis katanya antara dua keluarga Montague, yaitu Romeo, dan keluarga Capulet, yaitu Juliet. Romeo dan Juliet itu bertemu dan ada perasaan jatuh cinta. Tetapi keduanya dilarang oleh keluarga daripada si Juliet untuk bersatu. Dilarang hubungannya. Gak boleh cinta sama si Romeo katanya. Dan Juliet ini ternyata dijodohkan orang tuanya untuk menikah dengan pria lain yang bukan Romeo. Padahal Romeo itu cintanya, sayangnya. Amin. Maka dia membuat satu skenario. Dikabarkan bahwa Juliet itu telah meninggal dunia. Oh, ini ceritanya. Kemudian Romeo mendengar cerita itu. Juliet sudah meninggal. Dan dia datang ke kuburan Juliet. Dia melihat, waduh, Juliet sudah meninggal. Romeo melihat, kalau dia meninggal, untuk apa lagi aku hidup? Akhirnya Romeo pun membunuh dirinya dan dia meninggal. Lalu ketika Juliet tahu bahwa Romeo membunuh diri karena melihat nisannya Juliet itu, Juliet pun juga ikut bunuh diri. Wah, ini tragis sekali. Jadi mereka berdua sama-sama meninggal. Kenapa? Karena dia merasa ya kesetiaannya, cintanya akan cintanya gak boleh berpindah kepada yang lain. Juliet menolak perjuruan dari orang tuanya. Dia gak cinta ini. Dia ingin menyatakan kesetiaannya kepada Romeo. Dan Romeo juga melihat Juliet. Wah, Juliet udah meninggal. Untuk apa lagi aku hidup? Dia ingin menunjukkan kesetiaannya kepada Juliet dengan sama-sama meninggal. Tragis, saudara. Tapi dari cerita ini kita bisa belajar. Ini cerita karangan William Shakespeare. Bagaimana kesetiaan itu mahal. Yesus datang ke dunia. Dia itu taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dia taat. Kesetiaan Yesus kepada Allah Bapa. Taat sampai mati. Harga yang mahal. Makanya kita gak bisa menilai Yesus itu murahan. Gak bisa. Taat sampai mati. 2 Timotius 2:13. Allah adalah setia, bahkan jikalau engkau tidak setia, Allah tetap setia sebab ia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2:13 tadi. Allah tetap setia pada janjinya. Kalau engkau memegang janjinya, dia setia kepada janjinya. Apa janji Tuhan? Tuhan akan menyelamatkan engkau masuk surga. Dan dia tidak menyangkal itu. Dan kau akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kau perlu itu. Keyakinan itu. Kau masuk surga. Asal kau pegang janji.
Amin. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia Allah yang menjanjikannya setia. Kita pegang teguh janji Tuhan. Amin. Jadi kalau engkau memegang teguh janji Tuhan, engkau percaya pada janji itu, kau berharap pada janjinya itu, maka engkau akan mulai menceritakan kepada orang-orang lain. Sama seperti begini, kamu mempercayai satu barang atau satu benda yang bagus kualitasnya, engkau akan kasih rekomendasi kepada orang lain, betul? Oh, pakailah gelas ini. Ini gelasnya sangat tahan lama, tahan panas, tidak mudah rusak, dan tidak bisa pecah. Kau pasti berkata-kata dengan itu. Apakah engkau mendapatkan keuntungan dengan itu? Enggak. Tapi karena engkau yakin ini bagus, aku mau kasih tahu kepada kamu nih bagus, kamu pakai deh. Jadi kalau engkau percaya kepada janji Tuhan, engkau juga akan mulai memperkatakan janji Tuhan itu kepada orang-orang lain. Yesus Kristus adalah juru selamat umat manusia yang mengampuni dosa manusia dan yang memberikan kehidupan yang kekal di surga. Perkatakan itu kepada orang. Tapi intinya, kamu harus percaya dulu. Kamu harus lihat dulu kesetiaan Allah dalam hidup. Kalau engkau udah yakin, saya 100% yakin, kau pasti akan berkata-kata. Kau akan menceritakan Allah kepada orang lain. Amin. 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan tadi, kalau engkau percaya, maka engkau akan berkata-kata. Engkau akan menginjil. Engkau akan menceritakan Yesus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, untuk membawa manusia ke surga. Yang kedua, kalau engkau yakin, engkau akan berharap terus sama Tuhan, maka akan tenanglah jiwamu. Walaupun ada masalah mungkin, tetapi engkau percaya pengharapanku itu firm, teguh, gak goyah. Karena Allah itu setia. Dia dapat dipercaya, kokoh. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu seperti sau yang dilabuhkan, dan itu akan menahan kehidupanmu. Goyang kena angin, tapi dia tetap tegak di situ. Kalau engkau adalah orang-orang yang berpengharapan, maka engkau pasti akan rajin datang ibadah. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihlah dirimu beribadah supaya engkau mendapatkan janji Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah banyak manfaatnya. Jadi 3 tadi, kau pasti akan menginjil. Yang kedua tadi, engkau pasti akan teguh walaupun masalah ada menghampirimu. Tapi engkau yakin dan percaya Tuhan itu setia, Dia akan menolongmu. Pasti itu. Dan yang ketiga, engkau pasti beribadah kepada Dia, menyembah Dia, melayani Dia. Amin. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat sekarang ini, sifat apa yang paling dicari di dunia sekarang ini? Sifat apa? Kebanyakan adalah sifat yang setia. Coba kamu cek, berapa banyak yang bercerai di KUA? Berapa banyak yang bercerai di pengadilan agama? Banyak. Itu tandanya apa? Kurang setia. Saya rasa korupsi itu masih kalah dengan jumlah orang yang bercerai, orang yang tidak setia kepada pernikahannya.
Saya pikir kalah. Orang yang korupsi banyak, ya betul. Tetapi yang lebih banyak orang yang tidak setia kepada pernikahannya. Lebih banyak, itu maksud saya. Tapi kau coba cek aja. Yang dicari sekarang ini adalah setia. Kamu perlu Allah yang setia itu. Amsal 19:22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Yakobus 4:4 dikatakan, persahabatan dengan dunia adalah wujud tidak setia kepada Allah. Nah, Yakobus 4:4. Kalau engkau melakukan persahabatan dengan dunia, pesta pora, seks bebas, perselingkuhan, perzinahan, percabulan. Ya kan, percabulan ini kan banyak. Homo, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu bersahabat dengan dunia. Segala hal yang nikmat, yang tidak berasal daripada Tuhan, itulah pekerjaan dunia. Tapi apa pekerjaan Allah? Kesetiaan, adil, benar, suci, kudus. Amin. Nah, saya mau mengupgrade pemahaman kita. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana Allah yang setia dengan jalan-jalan yang dilewati generasi demi generasi, tahun demi tahun. Allah setia menyatakan dirinya. Ya. Jadi kalau engkau mulai menggali lebih dalam, sifat Allah itu setia. Tetapi ada lagi yang lebih kokoh lagi, firm lagi. Watak. Sifat dan watak itu hampir mirip. Sifat engkau bisa merasakannya dalam jangka waktu yang lama. Tetapi watak itu berbicara tentang keputusan yang diambil pada saat itu. Sifat dan watak mirip, tetapi ada perbedaan yang mendasar juga. Jadi sifat dan watak itu ada dalam dirimu sekarang ini. Kalau engkau bisa melihat, ya, sifat adalah aspek hidup yang kau bawa dari lahir. Tetapi watak itu adalah kumpulan dari pengalaman-pengalamanmu yang kau putuskan. Jadi itu meningkat, watak itu meningkat. Dia lebih tajam, lebih firm, lebih teguh, lebih kokoh. Sifat itu ada, memang sudah di dalam. Tetapi engkau perlu juga watak tegas. Itu dia. Tetap setia. Allah setia, makanya aku juga setia. Gitu. Amin. Watak itu harus kita pelajari cara menguasainya, cara menaklukkannya. Karena watak itu ada di sini, watak. Contoh nih lah, contoh aja, contoh kecil. Coba kamu memikirkan satu benda dan menyebutkan nama benda itu secara berbarengan. Contoh, kita memikirkan mobil. Selama 30 detik ke depan, kamu bayangkan mobil itu dan kamu perkatakan terus mobil. Mobil, 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 mobil. Rupanya dalam pikiran kita, bentuk mobil itu hanya sekilas beberapa detik. Tiba-tiba ada imajinasi yang lain, pikiran yang lain yang masuk menggantikan gambar mobil tadi. Kalau nggak percaya coba. Itu harus kita kuasai. Kita taklukkan pikiran kita kepada Kristus. Jadilah dewasa. Usia bukanlah ukuran kedewasaan, melainkan wataknya. Kemampuan berpikir
akan menguatkan sifat bawaanmu, sifat lahiriamu. Sisi pertama adalah Allah yang setia. Namun sisi wataknya, dia benar. Dia setia, tetapi dia tidak kompromi. Dia setia kepada manusia, tetapi dia tidak mau setuju dengan dosa. Boleh nggak begini? Aku kan mengasihi manusia, udahlah aku bawa aja semua manusia yang berdosa ini ke surga. Dia sudah melanggar hukum yang telah dia buat, bahwa dia adalah Allah yang suci, yang kudus, yang benar. Jadi di satu sisi dia setia, tapi di sisi yang lain dia benar. Kesetiaan dan kebenaran tidak boleh bertolak belakang. Oleh karena itu dia wajib mengutus Yesus untuk menggenapkan penghukuman itu di tubuh Yesus. Nah, setelah itu selesai, tergenapi, dia adalah setia dan dia juga Allah yang benar. Klop. Dia tidak bisa dikritik dari sisi manapun, karena dia itu whole, utuh dia. Ya. Nah, jadi kalau kamu lupa dari semua pembahasan tadi, semua yang panjang lebar ini udah hampir 1 jam. Secara singkat yang bisa kamu ingatlah ini: Allah setia, terkhusus pada janji keselamatannya. Dia setia untuk menyelamatkanmu. Dia setia untuk membawamu ke surga. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, kesetiaan itu kita dapatkan dari Allah. Kita bisa belajar bagaimana ciri-ciri, contoh-contoh setia itu dari pengalaman kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan kesetiaan itu selama kita hidup. Banyak hal yang menggoyahkan kita supaya kita tidak setia, supaya kita melanggar janji kita. Tetapi Allah setia, dia akan membawa kita terus ke poros kesetiaan itu, dan kita akan terus melakukan kesetiaan sebagaimana Allah kita yang adalah setia melakukan kesetiaan. Haleluya. Dalam nama Yesus diberkatilah kita semua. Amin. Shalom.